Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah pada subuh hari ini Allah masih memberikan kesehatan bagi kita semua hingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah subuh yang luar biasa pahalanya bagi kita semuanya. Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, pada subuh ini kita tidak kajian namanya. Bi'adinu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita saling menasihati kepada kebenaran dan saling menasihati kepada kesabaran. Kajian itu lebih dalam mendetail lagi deh kan. Di umum sifatnya ini. Pada subuh ini kita akan membacakan surat Al-Hujurat. Boleh Bapak Ibu yang mau ambil Quran silakan dilihat surah Al-Hujurat dimulai ayat 10, 11 dan 12. Yang ada terjemahan bagus, tidak apa-apa. Nomor sebaraha? 10 11. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Dalam surat Al-Hujurat itu surat Al-Hujurat surat yang ke-49. Surat yang ke-49 dimulai ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Kata Imam Sana penekanannya juga hanya saja orang-orang yang beriman itulah yang bersaudara. Ini dikatakan oleh Allah, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu hanya kepada Allah agar kamu mendapat rahmatnya. Apa? Ayat 10 surat 49 Al-Hujurat dimulai ayat 10, 11 dan 12. Oke, Bapak. Ini peringatan Allah. Allah sampaikan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah orang yang beriman itu yang bersaudara. Ini kita akan sampaikan dulu. Hakikatnya orang yang beriman itu dikatakan dalam ayat dikatakan juga wal mu'minuna wal mu'minat awliya'u ba'dhum ba'd. Orang yang beriman itu baik laki-laki maupun perempuan dia saling tolong menolong satu sama lain. Jadi hanyalah orang yang beriman itulah yang bersaudara. Prinsip itu dikatakan dalam hadis innamal mu'minuna, dalam hadis al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Orang yang beriman itu laksana sebuah bangunan di mana bangunan satu dengan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan antara satu sama lainnya.
Jadi dalam ayat ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, konsep dasarnya itu adalah amalu ketemu amalu. Orang yang beriman, sama-sama orang yang beriman, apapun latar belakangnya, ya. Kalau sudah amalu ketemu dengan amalu akan melahirkan yang namanya ukhuwah, persaudaraan. Umpamanya ini dari suku Jawa, ini amalu nih, assalamualaikum. Ya, tapi dia tengok dulu orang, kan? Semua kita kan misalnya assalamualaikum juga. Kalau orang-orang yang di luar Islam, kita wajib untuk tidak menjawab. Nah, seperti itu deh. Apapun latar belakang kita, kalau sudah amanu dasarnya beriman, kita selalu bertemu akan melahirkan yang namanya ukhuwah, persaudaraan dengan dia. Ya. Kemudian dengan adanya persaudaraan ini akan melahirkan yang namanya ukhuwah, islah maksudnya, islah, perbaikan, perdamaian. Dari perdamaian ini, dari islah ini akan melahirkan yang namanya suatu kekuatan yang bernama rahmat Allah, la'allakum turhamun. Rahmatlah yang kita tuju dari kita saling kenal mengenal, saling kita sudah tahu, kemudian kita sudah dasarnya amanu tadi ketemu dengan sama-sama orang beriman. Nah, apalagi dalam satu masjid itu ya. Ini tempat yang paling baik untuk memupuk persaudaraan kita. Nah, jadi konsepnya itu adalah orang yang beriman kalau sudah sama-sama beriman bertemu, itu dia akan bersaudara dia. Kalaupun ada satu gesekan, hubungan yang kurang harmonis, ya Bapak Ibu, ada hubungan yang kurang harmonis, mungkin salah paham, mungkin ada sifat yang tidak baik, yang tidak berkenan. Tapi kalau sudah amanu, datang panggil Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, panggil Allah sudah datang. Ini umpamanya itu bertetangga nih Pak, tetangga nih kan. Jadi kalau sudah datang panggilan Allah tuh, ini dasarnya amanu tadi. Orang yang sama-sama beriman itu akan memenuhi panggilan Allah tadi, walaupun dia tahu nih, kalau saya ke masjid ketemu dengan si A. Nah kayak itu dia. Kalau saya ke masjid ketemu dengan si A. Nah jadi kalau sudah amanu tadi itu akan tidak begitu penting. Kenapa? Karena dia penuhi panggilan Allah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan sudah berkumandang, dia pun karena dia ingin penuhi panggilan Allah, dia akan datang ke masjid. Seperti itu maksudnya. Ini kan contoh yang mudah. Di dalam kehidupan kita bertetangga, ada suatu hubungan kita yang kurang harmonis. Kalau sudah amanu, dasarnya beriman, itu dia akan selalu ketemu satu sama lain, bertemu di satu tempat. Biasanya yang tadinya senyumannya kurang, kalau ketemu senyumannya kurang bagus, ya nggak bagus, sehingga kalau sudah ketemu dia akan sering ketemunya, apalagi sebab berjabat tangan. Nah itu akan bisa hilang. Jadi ketemu dalam masjid, satu masuk di pintu sini, satu masuk lagi dari pintu sini. Ini contoh nih Pak ya, contoh Ibu. Bertemu pula dengan si Ali. Padahal dia sudah merasa kurang enak dengan si A atau si B gitu. Tapi kalau sudah sama-sama beriman tadi, dia akan datang ke masjid. Nah, setelah assalamualaikum dia akan kembali seperti biasa. Kenapa? Karena dia berada dalam masjid. Masjid simbol ketenangan. Biasa seperti itu. Nah, kemudian di lain kesempatan datang lagi dia. Tadi zuhur, dirasa lagi, hayya 'alas shalah, datang lagi panggilan Allah, azan berkumandang, kemudian dia pun, nanti datang lagi dia. Dan bertemu lagi. Tadinya sudah jamaahnya banyak di ujung umpamanya kan, satu ketika Allah pertemukan, ya tidak ada jamaahnya, masih sedikit, umpama 3 orang kan. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nampak wajahnya kan,
alhamdulillah akhirnya Allah pertemukanlah. Ya, jadi yang tadinya rasa yang tidak baik, yang kurang enak dengan tetangga, dengan orang lain, akhirnya itu kan bisa hilang. Kenapa? Dasarnya amanu. Kalau sudah sering ketemu, itu biasanya tidak ada lagi tuh. Yang susah itu dia udahlah tidak mau ketemu, jarang ketemu, tidak pernah datang ke masjid. Ini yang bikin susahnya. Biasanya itu lama. Nanti kalau saya berkaitan dengan hati itu biasanya kalau dia dasarnya kurang amanunya, tidak ada mau memenuhi panggilan Allah, datang ke masjid, itu konsepnya selesai, insyaallah. Itu ya. Nah, ini sebetulnya ini Allah memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, la'allakum turhamun. Rahmat Allah inilah yang mesti kita ambil. Kasih sayang Allah. Nah, kalau rahmat Allah ini sudah kita dapatkan, sudah kita peroleh, lalu apa yang harus kita lakukan? Mempertahankannya. Yang bisa kita lakukan itu adalah mempertahankan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Pertahankanlah nilai ukhuwah itu. Kenapa? Mendapatkannya sulit, ya, berproses. Nah, mempertahankannya apalagi lebih sulit. Kalau begitu, mari sama-sama kita coba ini untuk berupaya mempertahankan hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Kenapa? Dengan kita saling ke masjid ini saja, ini sudah merupakan jalan untuk merajut ukhuwah Islamiyah. Ya, jadi kalau orang yang biasanya kalau jarang datang ke masjidnya, jarang datang ketemu di satu tempat, maksudnya di tetangga ini tegur sapanya kurang, nah itu biasanya itu jarang ya. Nggak mau dia bawa itu bersaudara, atau susah namanya. Biasanya dia ada di hati itu kurang baik. Jadi makanya inilah yang akan kita coba menjauhi sifat-sifat yang tidak baik. Kenapa? Karena dasarnya orang Islam itu adalah bersaudara. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, jadi kalau sudah kita dapatkan, kalau kekuatan tadi sudah kita peroleh, sudah bagus hubungan kita. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah jauhi perbuatan yang merusak persatuan. Jadi pada sub ini judul utama itu adalah hindari perbuatan yang merusak persatuan. Apa saja perbuatan yang harus kita jauhi itu? Dalam ayat 11, silakan Bapak Ibu dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Apa ya? Ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Dapat benar? Nah, artinya apa di situ? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum, janganlah satu kelompok, kelompok. Janganlah seseorang itu memperolok-olok, meremehkan, merendahkan, apalagi. Ya, di sini kan yaskor, la yaskor qaumun min qaum. Janganlah suatu kaum memperolok-olok kaum yang lainnya. Asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang diperolok tadi, kaum yang diolok-olok tadi, orang yang kita olok-olok tadi, yang kita remehkan tadi, yang kita rendahkan tadi lebih baik daripada kita yang memperolok-olok. Tuh. Jadi sifat yang tidak baik yang kita mesti jauh itu, ataupun perbuatan memperolok-olok tidak boleh. Baik kita pribadi, apalagi juga perkelompok tidak dibolehkan. Kenapa? Itu akan mengawali permusuhan. Memperolok-olok, meremehkan, merendahkan, menghina, mengejek, apalagi yang senada dengan itu. Mencemeh, mencemeh. Oke, jadi kenapa demikian dikatakan di sini? Kita kalau meremehkan, memperolok-olok orang lain, ya, kita rendahkan, mencemooh, mencemeh, itu
berarti kita telah menghina diri kita sendiri kan tadi. Nanti kan ada lanjutan ayat ini. Itu bagi laki-laki dia. Bagi laki-laki Pak ya, asa ayyakunu khairam minhum. Boleh jadi orang yang kita perolok-olok itu lebih baik daripada kita yang memperolok-olok. Wala nisa'um min nisa'. Jangan pula wanita-wanita mukmin itu memperolok-olok, merendahkan, mencemehkan, mencemoohkan, sama tuh ya, wanita yang lainnya. Asa ayyakunna khairam minhun. Boleh jadi wanita yang diperolok-olok itu lebih baik daripada wanita yang memperolok. Yang diperolok itu boleh jadi kata Allah lebih baik daripada kita yang memperolok. Jadi sifat ataupun perbuatan memperolok-olok itu mencemehkan tidak dibolehkan dalam Islam. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini untuk menghindari perbuatan-perbuatan, untuk menghindari perpecahan di antara kita, perbuatan ataupun sifat yang pertama yang tidak boleh kita lakukan itu adalah mencemeh, memperolok-olok suatu kaum ataupun seseorang lain, tak boleh. Ini supaya kita tetap kokoh persatuan. Kenapa? Karena rahmat Allah sudah kita dapatkan tadi. Kita sudah hebat, kita sudah bagus. Nah, jadi supaya kita tetap kuat persaudaraan kita, jauhi yang namanya memperolok-olok ini. Baiknya laki-laki maupun yang perempuan, tidak boleh. Nah, ini lanjutannya ini lagi nih. Wala talmizu anfusakum. Di sana apa artinya Pak? Dan janganlah kamu mencela, betul? Ya. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Mencela dirimu sendiri itu tafsirannya dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu diibaratkan laksana satu bangunan, satu tubuh. Bila satu bangunan, yang mana satu bangunan ini dengan bangunan yang lainnya saling mengokohkan, saling menguatkan satu sama lain. Ya. Dalam keterangan yang lain juga disebutkan bahwa orang mukmin itu laksana satu tubuh, di mana yang bila yang satu sakit, maka yang lain juga ikut merasakan sakitnya. Jadi menghina saudara kita berarti sama dengan menghina diri kita sendiri. Mencemehkan orang lain sama dengan mencemehkan diri kita sendiri. Itu dia maknanya. Jadi ini masih ada sangkut pautnya dengan yang di atas tadi. Janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Memperolok-olok orang lain tidak boleh. Kenapa? Karena kita diibaratkan laksana satu tubuh. Orang mukmin itu bersaudara, kata Allah. Al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu adalah penolong antara satu dengan yang lainnya. Saling tolong menolong, saling bahu-membahu, dan itu kita dapatkan di masjid ini, masjid. Nah, jadi kalau Rasulullah dulu hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mula-mula yang dibangun itu adalah masjid. Kenapa? Untuk menyatukan kaum muhajirin dan ansor yang begitu, ya, yang dari latar belakang yang berbeda, dari tempat yang berbeda, ya, dan watak yang berbeda waktu itu. Nah, itulah yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad dengan membangun masjid. Tujuannya adalah untuk mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansor. Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi perbuatan ataupun sifat yang tidak baik yang mesti kita hindari itu memperolok-olok. Sifat-sifat yang tidak baik diantara itu dia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya kata Allah, wala tanabazu bil alqab. Apa artinya Pak? Nah, konsentrasi pas miringnya. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan gelar yang tidak baik, gelar yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu memanggil dengan panggilan yang tidak baik.
Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan setelah beriman. Maknanya masing-masing kita sudah punya nama, masing-masing kita sudah punya panggilan, sudah punya gelar. Panggilan dengan panggilan yang disukai oleh saudara kita. Kalau saya panggil Pak Sendiri dan panggil panggilan lain tidak boleh. Tapi kalau Pak Sendiri boleh, ya Pak. Nah, Pak Nasution juga demikian. Ada panggilan Pak Nasution. Apa Pak Tumorang, boleh panggilan seperti itu. Selagi dia tidak marah. Tapi kalau panggilan yang umpamanya dia jelek, umpamanya Pak, oh jelek, ya kita panggil jelek, tambah marahlah kawan. Ya. Pak Eri harus panggil Pak Eri. Jangan panggil lepuk, tidak boleh. Dia nak marah Ustaz. Kalau dia tidak marah nggak apa-apa. Tapi tanya dulu Pak. Pak Apu, ya. Jadi ada kita itu yang tidak suka disebut dengan panggilan itu. Tanya dulu Pak, kalau saya panggil begini, Bapak senang tak? Udahlah dia kawan ini ada bermasalah, tambah pula kita panggil dengan panggilan tidak baik. Itu tambahlah. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini dikatakan oleh Allah, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu memanggil dengan panggilan tidak baik. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang yang zalim. Artinya kita tetap panggillah dengan panggilan yang ada pada yang melekat pada saudara kita. Bila dia namanya si itu, ya panggillah si A. Bila namanya si B, ya panggillah dengan si B atau dengan sebutan yang dia sukai. Dan jangan sekali-kali kita sebut atau kita panggil dengan panggilan yang tidak baik. Nah, ini lagi nih ayat yang ke-12. Nah Bapak, ayat ke-12 ini kita kan saling kita tadi dulu, tapi nama apa lagi kita baca. Ayat ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Ya ayyuhalladzina amanu di sana kan ada jim yang berbaris sukun, jadi tidak dibaca lagi. Itu apa bacanya itu Pak? Amanu ujud, tidak. Amanu langsung alif itu tidak dibaca itu. Amanu ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Jadi Bapak Ibu, masing-masing kita Allah sudah berikan kelebihan. Allah sudah beri fadilah. Allah sudah kasihkan kepada kita nikmat, dan itu menurut Allah itulah yang terbaik. Dan kita tidak perlu iri hati dengan kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita. Maksudnya kita untuk mencari Bapak Ibu ya, untuk mendapatkan rezeki itu Allah sudah berikan kepada kita masing-masing, dan itulah yang terbaik menurut pandangan Allah. Selama kita diperintahkan Allah, kita mau untuk berusaha bekerja. Kan di surat Al-Jumu'ah itu kan disebutkan oleh Allah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu telah melaksanakan ibadah sholat, ya khususnya sholat Jumat, bertebaranlah kamu di permukaan bumi, kata Allah, dan carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya. Ini berbentuk berusaha untuk bekerja. Dan ini juga tidak hanya khususnya untuk sholat Jumat, dan secara umum semua sholat. Tadi kita tugas kita tuh untuk beribadah dulu, ibadah. Apabila surah Allah kan ada diawali dengan ayat 9 sebelumnya. Wahai orang yang beriman, apabila datang disuruh untuk melaksanakan sholat, khususnya sholat Jumat, fas'au ila zikrillah, penuhilah panggilan Allah tadi. Bersegeralah kamu untuk melaksanakan
ibadah sholat, ya, tinggalkan kegiatan yang lainnya. Dan setelah kita melaksanakan ibadah sholat, baik sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib ataupun sholat isya, setelah beribadah, jangan silakan setiap hari kita berusaha bekerja. Ini yang diperintahkan Allah. Artinya kita diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha, untuk hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, artinya kita dan kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita itu tidak perlu kita iri hati. Ada kita yang tidak senang orang yang dapat rezeki, kita yang sakit. Nah, kan itu. Orang yang dapat rezeki, kita yang pusing. Ibu sudah mahal dapat gelang tuh umpamanya kan. Ini kan jual lontong aja kan. Tapi kok emasnya segini? Nggak pula orang yang dipikirkan. Padahal itu imitasi tuh Pak. Nah, imitasi yang dibeli oleh ibu-ibu umpamanya kan. Tapi jangan pula lah terlalu memperlihatkan yang tidak baik lah. Kenapa? Ada kesukaan kita tuh, ya, apakah cincin batu pasang ke empat kan? Jari 5. Jari 5 di sini nih. Ini apa nih baca di satu lagi apa namanya di sini? Cincin apa tetap? 5 jari penuh sehingga di Tesi itu. apa? Tesi itu. Apa namanya tidak tahu namanya kan? Ya. Jadi Bapak Ibu, sehingga di stiker tuh ada kan stiker. Nah, ini buat stiker ini kan. Di WA tuh, di WA grup ada stiker 5 jari itu ada penuh dengan cincin. Nah, jadi sebetulnya kita tidak perlu memperlihatkan kemewahan begitu. Kenapa? Itu kan mengundang yang tidak baik. Sedangkan dulu ada kisah juga nih kan, ada orang tua di simpang jalan apa namanya ini, Jalan Nangka ya, depan dari Pak Global sana. Orang tua naik menunggu apa namanya, menunggu oplet. Tiba-tiba ada datang mobil, ya, langsung dibawa orang tua tadi, ya, sampai dia ketakutan orang tua tadi tuh, ibu-ibu tadi, mak nih Pak, ya, ketakutan. Lalu dia orang ini mengancam tidak akan mobil ini tidak akan berhenti kalau tidak dikeluarkan emasnya. Mas, apa yang ada pada kita? Dibunyikan alarmnya kan? Ini katanya untuk pendeteksi benda-benda yang ada dalam tubuh, apa namanya, yang melekat seperti emas lah gitu kan. Bu, bunyikan alarmnya. Itu berarti Bu ada punya emas katanya. Buka. Diancam nih Bu nih. Nah, sehingga terpaksa ibu tadi memberontak, nggak mau dia kan? Dan jadi dibukalah, terpaksa juga dibuka. Akhirnya tanpa disadari ibu tadi cepat keluar, buka pintu dan pun keluar dia. Dapat juga, tapi ada bilang apa? Imitasi. Nah itu. Jadi kasihan. Ya ibu-ibu tuh yang bilang emasnya. Tapi bagi ibu tuh kan, walaupun dia 1/4 gram kan perhiasan cukup mahal begitu ya kan. Nah jadi itu contoh. Apalagi sempat kita memperlihatkan, umpamanya istilah orang emas berjalan, kalungnya besar nih. Nah tambah pula apa namanya ini, cincin diperlihatkan. Ini sebetulnya tidak boleh sebut kemewahan seperti itu. Cukuplah kalau pakai satu aja bagi ibu nih kan. Nah jadi kelebihan yang dimiliki oleh saudara kita itu tidak perlu kita iri hati. Tidak perlu kita, oh bapak itu kerjanya cuma itu, dapat minggu ini dia dapat rezeki. Pak, tahu tak Pak, si bapak itu dia dapat rezeki apa? Dia beli kulkas. Dapat beli kulkas, sakit kepala demam dia kan. Besok dia lagi, Pak, ibu nanti bapak ini kan suka masih berpikir nanti kan. Bu, tahu tak Bu? Ibu A tuh, Bu Halimah tuh dia dapat rezeki apa dia pergi umroh. Masa ya? Kerja cuma jual lontong dia kan, umpama dia kan ada iri hati nih. Masuk rumah sakit.
masuk rumah sakit, artinya ini kan sifat yang tidak baik itu melekat pada dia. Jadi Bapak Ibu, jadi di rumah sakit itu pasiennya tidak hanya yang penyakit jasmani, tapi penyakit rohani juga, termasuklah yang tadi itu. Tidak senang dengan kelebihan yang diperoleh oleh saudaranya yang lain. Orang yang dapat rezeki dia yang sakit, nah ini kan penyakit hati yang mesti kita habiskan, yang mesti kita buang. Ya, alhamdulillah Bapak itu sudah punya mobil. Nanti kalau ada sesuatu kan kita bisa ikut seperti itu. Ya, positif aja lah. Ya, bisa nebeng, umpamanya kan harus tahu dari jalan dan nampak kan itu contoh. Tapi jangan pamer gitu. Nah, jangan pamer. Nah, tahu. Kalau jamnya. Nah, kalau jam juga Allahu Akbar. Ah, di bulan dia perlihatkan pula jam ini kan. Tidak boleh. Atau jam yang paling bagus umpamanya kan ada sekali gini terus kan yang menampakkan dengan niat yang nggak baik. Yang penting kan niat semuanya. Sebentar gini. Sebentar gini ya kan. Nah, sebentar gini ya. Pak Ustaz. Gara-gara sebentar. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya ini sifat-sifat yang tidak baik yang melekat pada kita tuh haruslah kita jauhi. Pamer juga termasuk. Kenapa? Iya betul Pak. Yang pasien yang di rumah sakit itu tidak hanya penyakit jasmani itu, ditengok, dicek ada penyakitnya Pak. Apa sakit? Ibu nak sakit katanya kan? Sama dengan saya dulu. Apa yang you pikirkan? Tadi bingung lah kata dokter ya. Apa yang you pikirkan? You nak sakit, ya gitu kan ya Pak? Nah itu. Jadi kenapa? Nih ternyata di sini kita lihat. Mungkin sifat-sifat kita koreksi apa sifatnya tidak baik. Saya tidak sakit, tapi kita merasa sakit, kita sendiri merasa sakit. Jadi penyakit itu diantara penyebabnya juga pikiran kita yang menyebabkan kita sakit. Ya, Bapak Ibu, pikiran yang negatif itu bisa menimbulkan penyakit pada diri kita. Yang pikiran positif itu memberikan kekuatan. Jadi walaupun kita ada sakit Bapak Ibu ya, ini kan pengalaman juga. Tapi selama kita berpikiran yang positif, itu bisa menambah kekuatan pada diri kita, sehingga yang sakitnya tadi itu kalau sepanjang kita memikirkan penyakit, kita sakit. Jadi kata-kata kuncinya jangan dirasakan, jangan dipikir-pikirkan. Itu satu kekuatan sebetulnya. Nah, sakit yang terutama yang berkaitan dengan penyakit hati tadi Pak ya. Benar Pak. Termasuk juga Pak penyakit yang jasmani juga bisa. Ya, jadi selagi kita biasanya ini suatu motivasi itu Pak ya, motivasi dan kekuatan bagi kita, sugesti bagi kita yang sakit. Kalau kita memikirkan yang sehat, memikirkan yang baik-baik saja, insya Allah itu akan menjadi kekuatan dalam tubuh kita nih. Dia tubuh kita ini akan menjadi kuat ya. Seperti itu. Ada dulu film yang dikasih kawan dulu kan, apa judul lupa namanya. The Secret. Nah, Secret itu kan nanti rahasia. The Secret itu filmnya itu ada lebih kurang 1 jam. Filmnya panjang, berbahasa Inggris. Ternyata dilihat memang di sini. Walaupun dia tidak beragama Islam, tapi dia dilihat yang nilai positif tadi, dia berpikir positif, itu yang memberikan dia kekuatan, kesehatan, apapun bentuk penyakitnya. Nah, jadi dari hati kita memikirkan juga pikiran positif, nah itu akan menjadikan hati kita sehat, tubuh kita sehat. Ini ion-ion yang ada pada tubuh kita ini menjadi kuat, seperti itu dia. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi perbuatan ataupun sifat yang tidak baik yang mesti kita jauhi itu adalah buruk sangka. Jangan kita, kata Allah, ijtanibu katsiran minadh-dhonn, jauhilah olehmu kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya buruk sangka itu adalah merupakan dosa. Ya. Selanjutnya masih ada 2 lagi nih. Wala tajassasu. Apa artinya Pak? Berkonek pula kita dan ngantuk. Wala tajassasu artinya
Nah, ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Nah, kita Pak. Wala tajassasu, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan. Kalau sudah kita bagus hubungan kita, kalau sudah rahmat Allah sudah kita peroleh, kita tidak ada apa-apa lagi. Nah, jangan kita mulai dengan mencari-cari kesalahan. Ya, dipancing kesalahannya kan? Tidak bagus nih. Dimulai-mulai kesalahan. Nah, bisa cari kesalahannya. Nah, apapun bentuk kesalahannya kan? Nah, jadi ini kalau sudah bahkan gurauan, awalnya memang bergurau dulu, tapi kalau sudah keseringan, oh ini udah ini, serawan nama ini kan, akan menimbulkan permusuhan kembali yang pada akhirnya retaklah hubungan di antara kita. Ini yang kita khawatirkan. Jangan kita mulai lagi dengan perbuatan yang tidak baik, dengan mencari-cari kesalahan. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Nah, ini yang lebih berbahaya. Ini yang paling bahaya Bapak Ibu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Apa artinya Pak? Jangan menggunjing. Masa Maya. Nah, Pak Maya, apa artinya Pak? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Biar tak ngantuk. Dan janganlah menggunjing saudara kamu, seorang di antara kamu. Nah, dan janganlah kamu menggunjing. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing bagian yang lainnya. Artinya tidak dibolehkan bergunjing. Kalau bahasa agamanya ghibah. Janganlah kamu menghibah antara sebagian yang lainnya. Artinya kita tidak boleh menghibah. Ghibah itu ya bergunjing, memburuk-burukan orang lain. Udahlah kita sampaikan dia, Pak, tahu Pak, si A tuh begini-begini. Nah, atau ibu-ibu beli tomat, yang dibeli tomat cuma satu ke kedai. Dia belanja ke kedai beli sayuran tomat aja, cuma panjang. Bu, tahu enggak Bu? Si A, ibu tuh begini-begini, begitu-begitu. Hah? Kalau ibu yang enggak tahu, tambah panjang. Ah, masa iya? Oh iya, kemarin sampai saya juga seperti itu. Nah, ini panjang lah masalahnya kan. Nah, ini kita beberkan kepada orang lain. Ini berbahaya. Janganlah sebagian kamu menggunjing antara sebagian yang lainnya, menghibah. Apa bahayanya ghibah ini? Dikatakan Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa artinya Pak? Sukakah kamu? Maukah kamu? Ya, apakah kamu suka salah seorang kamu memakan daging saudara yang telah mati? Jadi kalau kita menghibah, kalau kita menggunjing saudara kita, itu disamakan adalah sama dengan memakan daging saudara kita yang telah mati. Nah, kan bahaya tuh Pak. Ghibah itu kan kagak berani dengan fitnah tuh kan. Kalau fitnah menuduh-nuduh orang yang tidak dilakukannya, yang tidak dilakukan oleh saudara kita tuduh dia melakukannya. Itu fitnah namanya. Dia tidak ada melakukan. Yang kita tuduh dia seperti itu fitnah. Nah, kalau ghibah ini gimana? Dia walaupun ada dia melakukannya keburukan, tapi tidak perlu kita beberkan. Tidak perlu. Kenapa? Itu kan berbahaya. Inilah dikatakan kalau ada orang seperti itu, dikatakan Allah sama dengan memakan daging saudaranya telah mati, memakan bangkai malah. Ini mau tak kamu kata Allah, fakarihtumu, kamu pasti akan jijik, maka jauhilah. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Jadi sifat-sifat ini semuanya akan bisa melahirkan kehancuran. Perbuatan-perbuatan seperti ini atau sifat yang tidak baik ini akan bisa merusak persatuan di antara kita sesama mukmin. Maka jauhi, hindari supaya kita tetap bisa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi nih. Jadi ghibah ini
Kalau dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Berbohong tuh Pak, ini menutupi keburukan seperti itu lebih besar pahala bahayanya. Nah itu di sini ini gimana Ustaz? Boleh nih berbohong nih untuk kebaikan itu. Menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya nanti di akhirat. Maksudnya jangan menggunjing, jangan bergunjing, jangan kita beberkan keburukan orang lain, dan itu kan tidak ada manfaatnya bagi kita. Orang bertanya, Sampaikanlah dengan bahasa yang halus. Akan kata, sampaikan dengan mungkin kita alihkan pembicaraan lah. Pak, tahu enggak? Bapak ini begini. Kita alihkanlah pembicaraan lain lagi. Atau ini kita tahu masalahnya kan? Kita tahu permasalahannya. Dan ini kalau saya sampaikan yang sebenarnya ini pasti akan menimbulkan yang tidak baik nanti. Mungkin kita tutupi dengan alihkan pembicaraan atau dengan yang lain. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ustaz, bagaimana kalau kasusnya begini Ustaz? Kita ada hadis mengatakan bahwa apabila kalian melihat maksiat, cegahlah dengan tanganmu. Kalau tidak sanggup, semelemah-lemahnya iman, cegahlah dengan hatimu. Kita tahu maksiat itu, tapi kita tidak sanggup, maka kita harus mengadu pada orang punya kekuasaan untuk mencegah maksiat itu. Apakah itu termasuk ghibah? Itu tingkatan ya. Baik, dalam hadis itu pertanyaan hadisnya itu, apabila kamu menurut minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat suatu kemungkaran, ya, ingatlah dia mencegah dengan kekuasaan, dengan tangannya. Tangan itu sudah kekuasaan. Apa kuasa kita di sana? Sebagai RT kah namanya, sebagai pemuka masyarakat, dia berkompeten, dia ada dia bisa untuk melakukan mencegah itu. Cegahlah dengan kekuasaan itu masalah yang pertama. Fa'ilam yastati' fa bilisani. Bila dia tidak mampu untuk mencegah dengan, kalau dia orang terpandang, saya takut bisa ini. Nah, tidak mampu dengan kekuasaan, nah dengan lidah, dengan lisan, nasihat. Ini tingkatan dakwah nih Pak ya, tingkatan dakwah nih kan. Maksudnya menyampaikan sesuatu kebenaran itu tidak bisa dengan kekuasaan kita lakukan. Apa yang bisa kita perbuat untuk mencegah kemungkaran tadi? Nah, bisa kita lakukan, sampaikan dengan nasihat. Ya nasihat, Pak, ini tidak baik untuk dilakukan di tengah masyarakat. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan efek tidak baik untuk generasi kita nanti umpamanya. Lebih baik tutup aja di tua nih Pak ya, umpamanya tua nih kan. Nah, ini siapa yang bagus tadi, yang berkuasa tadi, yang di tengah masyarakat, PRT, PRW, dia yang mencegahnya umpamanya kan. Nah, bagi pemuka masyarakat yang bisa dengan lisan nasihat, ya dengan nasihat ustadz ataupun pemuka masyarakat, bekerjasama dengan yang lainnya, sampaikan dengan nasihat, itu bisa dilakukan. Fa'illam yastati' fa biqalbi, jika enggak mampu juga dengan hati. Itulah selemah-lemahnya iman. Maksudnya tingkatan kita menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan dakwah itu ada tingkatannya. Jadi kalau yang tadi Bapak sampaikan tadi apa tadi? Kita melihat maksiat. Ya, melihat maksiat. Maksiat itu ada di sekeliling kita, tetangga kita. Itu kan tidak boleh kita biarkan. Lalu kita harus berbicara ke siapa? Kita langsung ngomong, tidak ditanggapinya karena dianggap kita bukan wewenang kita. Kita ngadu kepada ini, apakah termasuk ghibah? Oh tidak, kali itu bukan ghibah namanya Pak ya. Itu kan artinya kita menyampaikan ya sesuatu ini kaitannya dengan tingkatan dakwah gitu Pak. Kalau tingkatan-tingkatan kita menyampaikan kebenaran kepada saudara kita yang seperti itu, bisa kita lakukan dengan kekuasaan, bisa kita lakukan dengan nasihat, nasihat berupa lisan ya. Bisa kita lakukan, bisa juga dengan lisan, ya dengan hati itulah. Kita jauhi perbuatan itu nggak baik, bahwa ini dilarang oleh Allah. Ya, inilah selemah-lemahnya iman.
Dan kalau kita sampaikan itu kepada orang lain, itu buat ghibah namanya itu. Ya, nah, satu kita menyampaikan begini, oh masih mungkin bapak nih, oh, kita sampaikan, oh pemuka masyarakat itu tidak mau melakukan mencegahnya. Kalau lain Apakah agama, itu buat ghibah namanya? kalau lain agama, Apa pak? kalau lain agama, Ya kenapa pak? dia seperti yang bapak bilang tadi, dia kerjanya nggak beres. Bisa kita nasihati itu sama itu, Pak? Ya boleh lah, bagus. Menasihati orang apa ya? Kalau bukan urusan lu, katanya pun sama Pak. Bayar yang Naik siapa kan? Soalnya gini loh Pak. Nah, yang berkaitan dengan sosial nama pak ya, sosial. Kalau agama boleh kita sentuh-sentuh di, kalau selalu deh kan, kita boleh kita paling. Keluarga saya banyak loh Pak bertentangan dengan agama kita itu. Jadi kita melihatnya itu gimana ya, risih tapi tidak bisa. Dia agama dia nggak dilarang kan gitu Pak, Agama dia nggak masalah ya. Contohnya bang, contohnya bang, makan pagi. Kalau tahun baru minum orang itu kan, alkohol itu kan. Nah, kita kan, maksud saya dengan hati kita nurani Islam ini, Iya. nggak tega kita melihat begitu, tapi nggak berani pula. ngomong. Ya, Nah, itu jadi yang apa gitu. selama wadzalika at'aful iman, itulah yang selama-lamanya iman. Ya, artinya nggak berani. kita mencoba untuk menjauhinya, itu aja yang selama-lamanya iman. Tidak, karena itu perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam agama dilarang, maka kita jauhi, itulah termasuk kategori selama-lamanya iman. Tapi kalau kita sampaikan tadi itu Pak, itu bagaimana Ustaz? Apakah itu ghibah namanya Ustaz? Betul Ustaz? Kita tidak bisa mencegah seperti ini nih kan? Dan kita sampaikan kepada orang lain, Pak, itu masih banyak juga perbuatan maksiat dan merajalela kok tidak dicegah itu. Saya itu tidak termasuk ghibah namanya. Ghibah ini kan keburukan orang itu yang melekat pada dia, kita sampaikan ini, kita beberkan, itu yang ghibah. Ya, Sampaikan di belakang orang. disampaikan di belakang orang tanpa sepengetahuan dia. Kalau yang tadi itu sudah sama dengan mencegah perbuatan keji itu. Iya. Gimana? Tindakan namanya. Ya, tindakan. Orang banyak mencegah perbuatan keji dan munkar sama itu tuh. Iya. Kalau orang banyak boleh cerita. Hah? Kalau orang banyak boleh cerita. Bilang koi itu lo apa jago. Iya, itu nama ghibah di belakang orangnya. Kalau lagi banyak cerita itu celawan nama. Cek lewat. Kalau ada tidak orang Ada apa satu ada. kesatuan ayat itu ya. Jadi kita memahami ayat itu satu kesatuan. Mata-mata kan zon. Itu boleh. Kan hanya sebagian yang boleh. Sebagiannya. Prasangka itu boleh. Kan di situ tidak ada sebutkan prasangka buruk itu kan. Berprasangkaan. Zon itu Berprasangka. sebagian dari zon itu prasangka. Ada Dosa. Prasangka boleh, prasangka baik boleh. Yang nggak boleh itu sebagian dari prasangka. Karena ada prasangka yang buruk. Itu di ayat berikutnya, tajassus itu bukan mencari kesalahan, tapi mencari-cari, karena bentuknya musyarakah. Tajassas tafa'ala wazannya. Tajassus dia mencari kesalahan boleh. Saya kan Kristen. Kalau kita menginterogasi seseorang, ini mencari kesalahannya apa, boleh dicari kesalahan. Nggak tahu dia. Untuk mencari kebenaran kan, kebenaran. Tapi mencari-cari itu lain makna itu. Iya. Tidak salah kan dicari-cari kesalahannya. Supaya apa? Supaya terjadi pertikaian. Itu nggak boleh. Mencecek kau dah mau. Ya, yang sebenarnya yang negatif lah namanya kan. Mencari-cari keruh. Sama dengan ribah tadi. Ribah itu menceritakan keburukan orang lain di belakangnya. Ghaib. Ghaib itu artinya Ghibah. nggak ada orang. Gaib. Lu ribah. Sama juga jamaah masjid Ustaz. Jamaah masjid kan banyak yang gaib gitu. Karena ribah itu kata goba. Ya, Goba goba. itu nggak nampak. Kalau menceritakan untuk kebaikan, ya contoh gini, ada orang mau beli sesuatu kata orang ini, kita sampaikan kelemahan, kita tahu tuh barang itu tidak bagus, kita sampaikan boleh, supaya yang kawan ini nggak Kena ya? kena boleh gitu. Yang nggak boleh tuh itu salah banyak tuh dulu kita tambah itu namanya tajassus tadi, mencari-cari kesalahan, memburuk-burukkan, ini nggak boleh. Oke, saya paham ya, dilengkapi. Jadi kalau termasuk yang dimaksud tadi yang tengah masyarakat tadi mana apa? Apakah itu ghibah kata Pak? Tidak. Kalau secara bahasa tetap ghibah namanya, tapi itu kan untuk makanya kalau ada yang maksiat itu
itu disampaikan kepada yang berhak mendengarkan berita itu. Tidak disampaikan ke semua orang, tapi sampaikan kepada berhak siapa? Mungkin sudah ada pimpinan di situ, Pak RT, RW gitu, sampaikan supaya ini diberantas. Tapi yang nggak boleh itu ini ceritakan supaya orang menjudge orang jelek. Iya. Untuk menghakimi orang tua supaya dia tambah jatuh martabatnya, atau itu yang jelas lagi cuma buruk-burukkan kesalahan. Lagi martabat aja tuh. Martabatnya jatuh kan, wayah nih. Apa jatuh apa ya? Beli lagi. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah. Ini diantara sifat-sifat yang tidak baik yang mesti kita hindari. Sifatnya yang negatif sebenarnya Pak ya, bukan ada yang dari sebagian tadi kan, inna ba'dhu zani. Di sebagian itu bisa yang artinya yang sifat-sifat yang tidak baik yang mengarah kepada untuk menjatuhkan orang lain, mengarah kepada perbuatan yang tidak baik, ya itu jauhilah. Ini tidak bagus nih kan, jauhi aja lah. Tapi kalau seperti tadi yang kita membeli barang tadi kan, ini supaya yang kawan lain nggak kena juga, disampaikan itu boleh kan. Oke, Bapak Ibu dirahmati Allah, sepertinya itu saja dulu. Ini bukan kajian namanya ini, tausiah subuh lah namanya kan. Karena ad-din nasihat, agama itu adalah nasihat, saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ayat Allah ini mendapatkan ilmu bagi kita. Ternyata perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi tidak baik, jauhi. Ya, yang dapat merusak persatuan dan kesatuan kita jauhi. Semoga kita tetap kuat persatuan di daerah kita nih. Dan sekali lagi dengan catatan kalau dapat nih, masjid ini simbol. Masjid adalah simbol persatuan dan kekuatan umat. Jadi disinilah tempat kita, apapun permasalahan, apapun kejadian-kejadian, itu sebaiknya kita bisa sering ke masjid aja, itu dah solusi itu. Selalu ke masjid ada, tiap panggilan azan datang, kita datang ke masjid, itu adalah solusi itu. Di masjid adalah ketika kita tenang, ya, baca Quran, zikir, duduk nih, tenang kita nih. Mudah-mudahan apa disampaikan pada baik kali ini bermanfaat buat saya dan kita semuanya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari insyaallah. Amin wa rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.